Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi ini kita akan bicara tentang tipe data pada PXP. Jika di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel dan konstanta. Nah, nilai yang diinput di konstanta atau variabel tersebut itu akan memiliki tipe data tertentu. Nah, tipe data tersebut akan menentukan bagaimana cara kita memproses data itu sendiri. Misalnya untuk tipe data string, tentunya kita tidak bisa melakukan operasi aritmatika pada data tersebut. Nah, salah satu perbedaan di PHP dengan bahasa pemrograman lain, di PHP kita tidak perlu mendefinisikan terlebih dahulu tipe datanya di awal. Jadi kita bisa saja langsung membuat variabel atau membuat konstanta, kemudian mengisikan nilainya menggunakan tipe data yang ada pada PHP. Adapun bahasan pada tipe data PHP ini, yang pertama kita akan bicara tentang tipe data integer. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang float, tipe data float, kemudian tipe data string, boolean, object, dan array. Jadi ada 6 tipe data yang akan kita bahas. Baik, yang pertama kita bicarakan tentang tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data untuk menyimpan bilangan bulat, dalam arti tidak dalam bilangan berkoma, di mana contohnya seperti angka 1, angka 2, 3, minus 5, minus 10, dan yang lainnya. Ini dinyatakan bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Kalau bilangan berkoma, nanti ada lagi tipe datanya. Nah, nilai pada tipe data integer bisa saja bernilai positif dan negatif. Kemudian, rank nilai yang bisa disimpan di dalam tipe data integer itu dari minus 2147483648 sampai 2147483647. Nah, untuk mengetahui pengecekan rank nilai tersebut, kita bisa mencobanya dengan menggunakan perintah php underscore int underscore min atau max. Jadi ini adalah sebuah konstanta, artinya nilai tetap dari PHP. Jadi nanti kalau kita berikan katakan echo php underscore int underscore min, maka akan keluar nilai paling awal daripada tipe data integer. Nah, kalau ada kebutuhan untuk data yang lain, maka itu digunakan tipe datanya nanti float. Dengan integer, kita dapat melakukan operasi aritmatika, misalnya seperti operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan operasi matematika lainnya. Jadi, itu bisa digunakan dalam tipe data integer. Sekarang kita lihat contoh penulisan tipe data integer. Seperti di sini adalah nama variabel biaya sama dengan 10.000 atau nama variabel usia sama dengan 25. Ini contoh penulisannya. Jadi angkanya langsung ditulis setelah nama variabel. Karena dia bisa bersifat integer, maka tidak perlu ada penulisan value atau nilainya itu dalam tanda petik atau tanda kutip. Kita juga bisa untuk menuliskan angka biner. Jadi angka biner ini adalah angka yang memiliki 2 digit dengan yang menggunakan simbol 0 dan 1. Jadi
bisa saja bilangan biner itu dibaca sebagai bilangan desimal dengan cara menambahkan simbol 0 dan huruf B. Jadi angka 0 dan huruf B sebelum angka yang diinput. Kita lihat di sini variabel desimal sama dengan 90. Kemudian variabel heksadesimal 0B10111010. Jadi ini adalah bilangan biner dari angka 90. Kemudian kita lihat saat kita tampilkan di layar echo variabel heksadesimal, maka akan keluar nilai 90. Jadi kita bisa saja menampilkan bilangan biner dibaca sebagai bilangan desimal dengan metode penambahan angka 0 dan huruf B di awal dari angka tersebut. Selain bilangan biner, kita juga bisa menampilkan bilangan oktal ke dalam bilangan desimal. Bilangan oktal ini adalah bilangan 8 digit dimulai dari 0 sampai angka 7. Jadi 0, 1, 2 sampai 7. Dimana caranya dengan menambahkan seperti bilangan biner tadi, namun di sini simbol yang digunakan adalah angka 0 saja sebelum angka yang diinput. Jadi kita lihat di sini variabel desimal 90, kemudian variabel oktal itu 132, kemudian kita berikan angka 0 di awalnya. Sehingga nanti saat kita ingin menampilkan oktal tersebut jadi echo variabel oktal, maka akan keluar nilainya dalam bentuk desimal. Kemudian perintah pada baris kelima itu adalah function dari PHP, fungsi dari PHP untuk merubah bilangan oktal ke dalam bilangan desimal. Sementara pada baris keempat itu adalah fungsi PHP untuk merubah bilangan desimal ke oktal. Jadi kalau kita masukkan sebuah angka, kemudian nanti akan otomatis dikonversi sesuai dengan perintah yang kita berikan. Jadi baris 4 dan 5 adalah fungsi untuk konversinya. Kemudian untuk penulisan angka heksadesimal, yakni angka yang memiliki 16 digit dimulai dari 0 sampai 9, kemudian huruf A, B, C sampai F, maka menggunakan simbol 0x sebelum angka yang diinput tersebut. Contohnya di sini, variabel desimal sama dengan 90 dan variabel heksadesimal adalah 0x5A. Artinya pada bilangan desimal angka 90 menjadi 5A di bilangan heksadesimal. Sehingga ketika variabel heksadesimal ditampilkan ke layar dengan pemberian 0x sebelum angka heksa tersebut, maka akan keluar nilainya dalam bentuk desimal. Kemudian pada baris 4 dan 5 ini adalah fungsi untuk mengkonversi bilangan baik dari desimal ke heksa atau heksa ke desimal. Jadi di PHP ada fungsi-fungsi bawaan yang bisa dimanfaatkan untuk konversi bilangan. Kemudian kita lihat tipe data kedua adalah float. Tipe data float digunakan untuk menyimpan data yang memiliki koma di belakangnya. Jadi ini bilangan berkoma. Jadi data float digunakan untuk variabel yang berisi angka yang memiliki pecahan seperti pembagian yang memiliki bilangan desimal dan angka yang tidak bisa disimpan dengan tipe integer tadi. Jadi batas maksimal integer tadi sudah kita lihat nilai rendah dan nilai tertingginya. Nah, jika kita mau menggunakan nilai melewati rank tersebut, maka yang dipakai adalah tipe data float. Nah, tipe data float ini kesamaannya dengan integer, yakni sama-sama
dapat melakukan operasi aritmatika. Jadi dengan data float ini kita juga bisa melakukan operasi penambahan, pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan operasi-operasi aritmatika lainnya. Kemudian tipe data float itu jangkau nilainya lebih besar daripada integer dan secara umum tergantung kepada komputasi prosesor yang digunakan. Kita lihat mulai dari 1,7 kali 10 pangkat minus 308 sampai dengan 1,7 pangkat 308, di mana keakuratannya sampai dengan 15 digit. Jadi cukup akurat dan cukup banyak rank data yang bisa digunakan pada tipe data float. Cara penulisan tipe data float, yang pertama menggunakan format standarnya adalah 0.1, jadi tidak 0,1. Jadi menggunakan standar Eropa atau Amerika, di mana bilangan berkomanya, komanya diganti dengan titik. Jadi 0.1 atau 0.10. Kemudian cara penggunaan yang lain dengan notasi saintifik, misalnya 0.628E1 sama dengan 0,628 kali 10 pangkat 1 atau 6,28. Ini ada dua metode penulisan. Yang standar dengan seperti kita tulis 0,1 namun penulisannya dengan simbol titik, atau dengan menggunakan notasi saintifik. Kemudian yang ketiga, tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan data berupa string. String ini bisa adalah huruf-huruf atau karakter. Jadi simbol-simbol atau karakter atau huruf atau angka itu bisa saja nanti dinyatakan dalam bentuk string, bukan angka seperti integer ya. Kemudian karakter yang mendukung tipe data string adalah 256 karakter ASCII. Jadi Anda bisa lihat apa saja kode ASCII itu melalui websitenya www.ascii-code.com. Ini contohnya seperti nama variabel, kemudian string adalah dalam huruf atau nanti juga dalam bentuk simbol. Nah, cara penulisan string, tipe data string, yang pertama itu menggunakan single quote atau tanda petik. Jadi tanda petik adalah tanda satu di atas. Nah, satu di atas tanda petik itu digunakan untuk menuliskan kata atau kalimat di mana di antara tanda petik tersebut bisa memasukkan kata atau kalimat. Kemudian jika akan menuliskan tanda petik di antara string, maka perlu menuliskan karakter backslash sebelum tanda petik tersebut. Jadi contohnya kita membuka string, katakanlah variabel nama sama dengan, kemudian kita buka tutup dengan tanda petik. Maka kalau kita butuh nanti untuk menambahkan sebuah tanda petik di dalam kata yang kita masukkan, maka harus diawali dengan tanda garis miring. Sama seperti kalau kita mau menuliskan karakter backslash garis miring, maka perlu dituliskan 2 kali. Nah, karakter khusus tidak terbaca pada penulisan string dengan menggunakan tanda petik. Dalam hal ini adalah misalnya kita mau membuat katakan garis miring backslash n, di mana itu nanti akan menurunkan teks ke baris berikutnya. Nah, kalau menggunakan tanda petik itu tidak akan terbaca. Kemudian nama variabel tidak dapat ditampilkan di antara string yang menggunakan tanda petik. Jadi kita lihat contohnya. Nah, pada variabel string 1 ada digunakan
teks dengan tugas MK web lanjut. Kemudian pada variabel kedua, kalau variabel pertama string underscore 1 itu standar seperti sudah kita lakukan. Nah, pada variabel kedua kita lihat ada sebuah string di mana diawali string tersebut dengan tanda petik. Nah, di dalam string tersebut ada kalimat atau teks yang memerlukan tanda petik juga seperti penulisan hari Jumat. Nah, karena dibuka dengan tanda petik, untuk penambahan tanda petik di dalam sebuah string mesti diawali dengan tanda atau simbol backslash. Nah, begitu juga dengan pada variabel ketiga, karena kita menggunakan tanda petik, maka penulisan simbol backslash itu harus dibikin 2. Jadi nanti munculnya adalah D.2 garis miring backslash Laragon backslash W. Kemudian pada variabel keempat, karakter khusus tidak dapat digunakan garis miring backslash N. Nah, ini digunakan nanti untuk menurunkan baris ke bawah. Kemudian kalau kita lihat di variabel kelima, isi variabel string 1 itu tidak dapat ditampilkan di dalam tanda petik. Pada variabel kelima ini nanti akan muncul adalah tulisan string underscore 1, bukan tugas mata kuliah web lanjutnya, tapi memang tulisan simbol dolar string 1. Jadi tidak bisa langsung ditampilkan seperti itu. Kemudian cara kedua penulisan string menggunakan tanda kutip double quote. Jadi bukan tanda petik 2 ya, ini double quote, artinya tanda kutip. Jadi di keyboard ada tanda 1, ada tanda 2 untuk penulisannya. Nah, di tanda kutip ini dapat digunakan untuk menuliskan kata atau kalimat di antara tanda kutip pembuka dan kutip penutup tersebut. Karakter khusus akan berfungsi dengan tanda kutip seperti tadi garis miring N jika ditampilkan dalam bentuk file atau teks. Walaupun di browser tidak ada perbedaan nampak, namun kalau kita tampilkan dalam bentuk file atau teks, maka akan muncul. Atau kalau melihat bagaimana bekerjanya karakter khusus dengan simbol simbol kutip, maka lihat di source kode yang dibuat setelah Anda buat kode PHP, kemudian Anda jalankan di browser, lihat source code-nya dengan Ctrl U, maka kalau kita berikan tanda garis backslash N, maka baris perintah berikutnya setelah backslash N akan diturunkan ke bawah. Kemudian isi variabel dapat ditampilkan di antara string. Jadi kita lihat di sini pada variabel pertama standar biasa penulisan. Nah, untuk variabel kedua, karena kita membukanya dengan tanda kutip, maka simbol tanda petik tidak perlu lagi dengan adanya backslash. Begitu juga dengan pada variabel ketiga, karena kita memulainya dengan tanda kutip, maka backslash tidak perlu dibuat 2. Pada variabel keempat, di bagian garis miring N, maka baris berikutnya akan diturunkan ke bawah setelah tanda backslash N. Nah, ini dapat dilihat di source code file PHP yang dijalankan di browser atau pada file yang dihasilkan. Nah, pada variabel kelima, isi variabel string 1 akan muncul di sana, itu diganti dengan tugas mata kuliah web lanjut. Jadi pada variabel kelima yang muncul itu isi variabel tugas MK web lanjut dapat ditampilkan. Jadi sudah diganti variabel string 1 itu dengan isi atau nilai dari variabel tersebut. Berikutnya cara penulisan tipe data string dengan menggunakan heterodox. Jadi penulisan string diawali dengan karakter sudut lancip
ke kiri, tiga karakter, kemudian diikuti dengan penanda akhir dari string. Untuk penanda akhir string ini bebas, jadi bisa saja didefinisikan sendiri nantinya. Kita lihat contoh penggunaan herdok di sini. Nah, seperti contoh kita lihat ada variabel web sama dengan mk web lanjut. Kemudian variabel string sama dengan menggunakan herdok. Kemudian ada teks n. Nah, teks n ini menjadi tanda akhir nanti variabel yang kita buat. Jadi kita lihat di sini saya sedang belajar, kemudian variabel web, kemudian ada simbol n titik koma. Kemudian kita panggil dengan echo variabel string. Nah, di sini kita lihat untuk membuka variabel tersebut digunakan herdok dengan 3 simbol sudut lancip ke kiri. Kemudian kita menulis menulis string di dalamnya dan diakhiri dengan perintah n, karena setelah perintah herdok dengan 3 simbol sudut panah ke kiri tersebut, kita buat perintahnya n. Kemudian cara berikutnya penulisan string adalah dengan nowdoc. Hampir sama dengan herdok. Untuk di herdok, perbedaannya adalah kalau di nowdoc itu menggunakan tanda petik. Jadi kita lihat cara penulisannya. Kalau dengan nowdoc itu simbol penutupnya itu diapit dengan tanda petik. Yang lainnya hampir sama dengan seperti dari herdok tadi. Kemudian tipe data berikutnya yang kita lihat adalah boolean. Nah, tipe data boolean ini memiliki 2 nilai, adalah benar atau salah, true atau false. Penulisannya bisa dengan huruf besar atau dengan huruf kecil, jadi sama saja. Ini biasanya tipe data ini digunakan dalam operasi logika, seperti nanti dalam operasi if, di mana digunakan sebagai pembanding. Artinya jika kondisinya tercapai benar, maka dilakukan statement ini. Jika tidak, maka tidak dilakukan statement tersebut. Kita lihat contoh penulisan tipe data boolean dengan true. Di sini variabel a sama dengan true. Jadi jika dalam kurung variabel a, artinya di sini pernyataannya adalah benar. Jika variabel a di dalam kurung, maka a bernilai true. Jika tidak, maka a bernilai false. Kita lihat lagi juga tipe data boolean dalam bentuk false. Di sini variabel b-nya false. Di sini kemudian ada pemanggilan jika variabel b sama dengan false, maka jika variabel b sama dengan true, maka b bernilai true. Jika tidak, maka b bernilai false. Nanti operasi ini bisa lebih detail kita lihat bagaimana caranya di dalam operasi logika jika dan maka, if dan else. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe data object. Tipe data object digunakan untuk membuat sebuah objek yang akan menggunakan kerangka kelas. Jadi ini digunakan untuk membuat sebuah objek. Kemudian ada function yang dibuat di dalamnya. Kita lihat di sini ada kelas mobil. Kemudian ada function maju. Nah, di sini ketika kita buat perintah maju, maka nanti akan menampilkan mobil sedang berjalan maju. Jadi jika kita buat
perintahnya. Jadi seperti variabel dari kelas mobil tadi, kita buat variabel Toyota, kemudian memanggil untuk nama kelasnya, kemudian echo variabel Toyota memanggil sebuah function di dalam kelas, maka akan muncul sebuah teks di mana mobil sedang berjalan maju. Kemudian tipe data berikutnya, dan ini sangat banyak akan digunakan, adalah array. Array adalah variabel, jadi ini sebuah variabel namun diisi oleh banyak data sekaligus. Jika pada variabel diisi hanya satu data, pada array diisi oleh banyak data. Di dalam array itu bisa terdiri dari beberapa tipe data, jadi tidak hanya satu data saja. Bisa saja nanti ada dalam bentuk angka, dalam bentuk integer, bisa saja dalam bentuk string atau yang lainnya. Selain dapat mengandung satu atau lebih data, array juga dapat diindeks berdasarkan numerik atau string. Jadi pengindekan atau pengurutannya bisa berdasarkan angka atau string. Cara penulisan tipe data array. Yang pertama dengan menggunakan fungsi array. Kemudian yang kedua menggunakan tanda kurung siku. Dan seperti kita lihat di variabel pertama buah, itu ada menggunakan dengan perintah array. Jadi array dalam kurung, kemudian tanda petik, nama buah-buahannya. Atau dalam bentuk lain dengan tanda kurung seperti sayur, kemudian digunakan dalam tanda kurung siku. Ini cara penulisan tipe data array. Kemudian jenis data array itu ada 3. Yang pertama index array, kemudian asosiasi array, dan multidimensi array. Jadi ada 3. Kita lihat yang pertama index array. Artinya array ini menggunakan indeks berupa angka yang secara default, artinya secara standarnya diawali oleh indeks pertama, indeks 0. Jadi diawali indeks pertama itu dengan indeks 0. Nah, di sini kita lihat cara deklarasi pertama, nama variabel daftar buah. Kemudian kita panggil di sini echo daftar buah 0. Yang muncul adalah teks durian. Kenapa durian? Karena dimulai dari array ini secara default dimulai dari 0, makanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Di mana ada 5 buah-buahan di sana. Sehingga ketika kita echo variabel daftar buah urut ketiga, maka yang keluar adalah rambutan. Jadi 0, 1, 2, 3 adalah rambutan. Kemudian cara deklarasi, cara penulisan yang kedua, itu kita buat nama variabel daftar buah sama dengan array, kemudian kita buat nama variabel daftar buah dalam tanda kurung peta, dan kemudian nama-nama variabelnya. Jadi ini perbedaan dalam cara untuk penulisannya saja. Kemudian seperti tadi, indeks pada array itu secara default adalah angka 0. Jadi dimulai dari 0, 1, dan selanjutnya. Namun bisa kita rubah dengan angka yang lainnya. Seperti di sini, kita nyatakan variabel daftar buah, kemudian kita definisikan 1 sama dengan kemudian tanda panah ke kanan, itu durian, pisang, dan selanjutnya. Artinya array ini diindeks dimulai dari angka 1, bukan lagi 0 defaultnya. Sehingga ketika diminta echo nama variabel daftar buah 3, maka yang keluar adalah mangga, bukan lagi rambutan. Karena di sini sudah didefinisikan variabelnya diindeks dimulai dari angka 1. Kemudian pada variabel daftar buah kedua, itu indeks di bagian nama buah terakhir itu dinyatakan angka 10. Jadi ketika kita buat echo variabel daftar buah dalam kurung peta 10, maka yang akan keluar apel. Kenapa? Karena sudah kita definisikan di sana
apel sebagai indeks yang nomor 10. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menampilkan nama buah, contohnya seperti di sana adalah pisang. Nah, ini Anda coba untuk menemukannya, kemudian Anda jawab pertanyaan tersebut hari ini dengan cara voice note. Jadi direkam suaranya, kemudian Anda nyatakan bahwasanya untuk menyatakan atau menampilkan pisang, maka digunakan eko daftar buah, kemudian dalam kurung urut keberapa. Jadi ini tugas Anda untuk hari ini. Nah, seperti terlihat di sini di variabel kasus pertama, kita lihat di sana untuk apel didefinisikan pada indeks ke-10. Berarti pada eko variabel daftar buah 10 yang akan muncul adalah tulisan apel. Nah, pada bagian konteks ke kasus kedua, itu ada dua pendefinisian. Jadi, ada dua pendefinisian. Di sini ada variabel daftar buah, kemudian di indeksnya nomor 2 untuk durian, kemudian tidak ada lagi teks, ada lagi indeks, kemudian terakhir indeks ke-10 apel. Sehingga ketika kita munculkan eko daftar buah 2, di sini akan keluar tulisannya adalah durian. Kenapa? Karena sudah ada urutan yang kita definisikan indeks nomor 2 dimulai dari durian. Nah, sekarang ini kuis keduanya untuk voice note juga di hari ini. Bagaimana untuk menampilkan buah mangga? Apa nomor urut yang kita munculkan di sana? Jadi apa nomor urut yang kita munculkan untuk menampilkan mangga dengan variabel seperti yang sudah tampil di layar ini. Berikutnya array yang kedua, asosiasi array. Array asosiasi menggunakan indeks yang bukan angka seperti pada array yang terindeks. Array asosiasi sangat berguna untuk mengolah dua grup data yang memiliki relasi satu sama lain. Nah, contoh di sini ada variabel daftar nilai, kemudian ada array, ada nama Muhammad dengan nilai 99, ada nama Khadijah dengan 89, dan seterusnya. Kemudian ketika kita ingin menampilkan nilai Muhammad, maka di sini eko daftar nilai Muhammad. Jadi dengan perintah itu yang akan muncul adalah angka 99. Jadi angka yang ada pada nilai daripada Muhammad yang muncul. Kemudian array asosiasi juga kita lihat di sini ada variabel siswa, kemudian ada nama-nama yang berbeda untuk ininya, ada ID, ada nama, ada kelas, dan selanjutnya ketika kita mau mengeluarkan, kita membuat perintah echo variabel siswa dalam tanda kurung peta kelas, maka yang keluar adalah teks PTIK-A karena kelas itu nilainya adalah PTIK-A. Kemudian array yang ketiga, array multidimensi. Nah, artinya array itu adalah ada array di dalam array. Jadi dalam contoh ini seperti terlihat ada array siswa. Kemudian di dalam array siswa itu ada nilai-nilai seperti di sini Muhammad dan Aisyah juga memiliki array-array sendiri. Jadi masing dalam satu array ada array yang lainnya. Kemudian di sini kita lihat juga ada array dalam bentuk gabungan beberapa angka dan string. Jadi seperti terlihat di sini ada array dalam bentuk gabungan angka dan string. Jadi ini bisa saja lebih dari 2 indeks nantinya.
Kemudian berikutnya cara menampilkan data array. Karena tidak mungkin misalnya kita mau menampilkan semua data array kemudian dibuat satu-satu. Nah, jadi untuk menampilkan data array ada beberapa metode. Yang pertama kita coba dengan for x. Kita lihat di sini ada variabel daftar buah. Kemudian ada durian, pisang, dan selanjutnya. Kemudian kita buat di sini for x. Kemudian dalam tanda kurung daftar buah sebagai as row dalam variabel row. Jadi kita definisikan daftar buah, array daftar buah sebagai variabel row. Artinya for x ini adalah sebuah perulangan. Jadi dia akan mengulang perintah sampai semua data array selesai. Lengkapnya tentang for x nanti kita bahas, namun ini contoh untuk menampilkan data-data array dengan satu perintah. Jadi seperti terlihat di sini nanti akan muncul seluruh nama buah-buahan yang ada di dalam array variabel daftar buah. Kemudian di sini cara kedua untuk menampilkan array dengan perintah for x pada data asosiasi. Di sini untuk for x dalam tanda kurung variabel siswa yang menjadi nama array dinyatakan s sebagai variabel key. Kemudian untuk nilainya dinyatakan dengan value. Artinya di sini dengan perintah ini semua data yang ada di dalam array variabel siswa akan ditampilkan mulai dari ID sama dengan 1, nama sama dengan Muhammad, dan semuanya. Jadi ditampilkan dengan satu perintah ini. Kemudian untuk multidimensi penampilan arraynya, ini contoh arraynya. Artinya ada data-data, ada dua data. Nah, untuk menampilkannya dalam bentuk perintah for x, maka didefinisikan for x dalam tanda kurung siswa sebagai variabel nama. Jadi variabel array siswa dinyatakan sebagai variabel nama yang didefinisikan nanti sebagai data. Jadi dilakukan beberapa kali for x untuk menampilkan data-datanya. Kemudian berikutnya menampilkan array dengan metode perulangan for. Jadi selain for x kita juga bisa pakai for. Nah, di sini kita lihat untuk perintah for berarti didefinisikan dulu nilai awalnya variabel for dalam tanda kurung variabel i menjadi nilai awalnya, artinya nilainya 0. Kemudian variabel i melakukan penghitungan dengan perintah count. Dia melakukan penghitungan untuk data yang ada pada array daftar warna. Kemudian dia melakukan perulangan dengan variabel i++. Sama dengan array asosiasi, perintahnya hampir sama. Nah, ini contoh untuk array multidimensi kita juga bisa lakukan dengan perintah for. Artinya kita dapatkan dulu jumlah arraynya. Jadi di sini seperti count atau penghitungan jumlah datanya itu dipindahkan ke variabel terpisah di luar, sama saja dengan metode yang sebelumnya, artinya variabel i kecil dari count. Nah, ini untuk menampilkan data-data yang ada pada array tersebut. Baik, materi tentang tipe data Bapak cukupkan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.